Kali ini saya akan mereview sekaligus memberi masukan skripsi kiriman dari salah satu teman kita yang ada di Bandung. Intro dulu. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi jumpa dengan saya di channel ini, Dia Ramaku. Ya, channel yang membahas seputar skripsi, tips-tips mengerjakan skripsi, ya tentunya dengan sudut pandang yang mudah dimengerti oleh mahasiswa sesuai dengan keadaan faktual yang sering dialami oleh para mahasiswa supaya mudah dimengerti. Kali ini saya mendapat kiriman skripsi dari salah satu teman kita di Bandung yang berkuliah di salah satu universitas negeri yang ada di Jakarta. Namanya Askia. Cantik banget namanya Askia ya, sama seperti orangnya kayaknya ini, karena belum pernah ketemu. Assalamualaikum Askia, gimana kabar? Ya, mudah-mudahan kali ini saya bisa membantu proposal skripsi dari Askia. Oke, kita langsung aja kita lihat isi skripsinya dan kita akan memberi masukan-masukan. Nah, judulnya ini, implementasi HIAR dalam praktik jual beli di pasar sederhana Kota Bandung. Berarti ini implementasi HIAR ya. Saya belum tahu HIAR ini apa, tapi nanti coba kita lihat ya. Oke, bagus banget. Ya, saya sudah membaca sedikit tadi atau saya lihat-lihat ya latar belakang dari Askia. Oke, begini Askia. Jadi memang benar kalau Askia ini menuliskan atau mencantumkan fenomena-fenomena tentang keadaan atau kasus-kasus jual beli yang pernah terjadi ya, teori-teorinya, bagaimana jual beli, HIAR seperti itu ya. Tapi balik lagi, yang kita mau teliti atau yang Askia mau teliti di sini adalah fokus di hukum HIAR-nya ya. Atau hukum HIAR itu ada hak kita untuk memilih gitu ya. Mungkin fokus di hukum HIAR-nya di pasar sederhana Kota Bandung. Nah, sebenarnya seharusnya kajian empirisnya itu lebih fokus di pasarnya itu, di pasar sederhana Kota Bandung itu. Nah, di sini saya lihat empirisnya masih terlalu umum, masih terlalu jauh. Pembahasan yang umum banget gitu. Pembahasan yang umum banget. Bagusnya itu kalau kita langsung spesifik aja, nggak apa-apa kita bahas kasus yang umum yang sering terjadi atau hukum-hukum jual beli yang sering terjadi gitu ya. Tapi lebih bagus karena kita meneliti judulnya tentang hukum HIAR di pasar sederhana Kota Bandung, lebih bagus ya kalau langsung lebih spesifik bagaimana proses jual beli di pasar itu, di pasar sederhana di Bandung itu. Masalah HIAR, masalah apakah nanti apakah memang ada HIAR atau misalnya pedagangnya tidak melakukan prinsip HIAR atau pembelinya juga bagaimana, itu urusan nanti. Yang penting dipaparkan dulu bagaimana proses jual belinya di pasar Kota Bandung itu. Ya, diceritakan misalnya proses-prosesnya. Jadi misalnya ada salah satu penjual yang tidak suka dipilih-pilih atau tidak suka ditawar misalnya seperti itu. Atau ada kelakuan dari pembeli yang seperti apa di sana di pasar itu. Kelakuan pedagangnya seperti apa di sana. Jadi fokus di pasar sederhana Kota Bandungnya itu ya. Karena di sini hanya sedikit, hanya 2 paragraf yang Askia paparkan tentang fenomena yang ada di pasar Kota Bandung itu. Hanya satu paragraf ini dan paragraf ini gitu. Jadi sebenarnya kurang ya. Karena kalau di dalam latar belakang skripsi itu kan ada 2, kajian empiris dan kajian teoritis. Nah, kajian empiris yang dimaksud itu memang fenomena, tapi spesifik fenomena yang kita teliti gitu, yang kita teliti tentang HIAR, mungkin di pasar mana atau di lokasi mana ya. Jadi gitu. Empirisnya spesifik di apa yang kita teliti, atau kalau di kuantitatif apa yang kita ukur.
empirisnya itu, di variabel yang kita ukur. Kalau di kualitatif ya konsep yang kita mau lihat itu bagaimana, spesifik gitu. Ini masih terlalu luas banget, terlalu umum banget yang Askia ini paparkan di latar belakangnya sampai halaman 7, malah terlalu luas, tidak spesifik gitu ya. Jadi buat lebih spesifik bagaimana kasus-kasus yang terjadi di kasus-kasus yang terjadi terkait praktek jual beli yang ada di pasar sederhana Kota Bandung. Mungkin perilaku dari penjualnya bagaimana, perilaku dari pembelinya bagaimana. Jadi harus ada pre-riset istilahnya. Pre-riset itu kayak kita mengamati sebelum kita melakukan penelitian, sebelum kita menulis deh bagaimana apa yang kita lihat ya. Jadi spesifik. Lalu kajian teoritisnya. Nah, di sini kajian teoritis yang dimaksud adalah hasil-hasil penelitian terdahulu itu sebagai riset gap dan bisa juga berfungsi sebagai rekomendasi ya. Jadi harus ada apa kata peneliti-peneliti terdahulu tentang hukum HIAR, mungkin di pasar mana, di pasar di lokasi lain ya, atau praktek jual beli di toko apa mungkin ya, terkait hak HIAR itu atau proses HIAR itu di terkait jual beli, proses jual beli dimanapun itu. Jadi harus ada penelitian terdahulu tentang itu di situ. Jadi sebagai riset gap dan sebagai kalau di kalau di kualitatif itu dia lebih sebagai bahan rekomendasi ya, tambahan konsep. Jadi perbedaan pendapat antar peneliti terdahulu, bukan buku ya, tapi peneliti terdahulu tentang hak HIAR selama jual beli itu. Jadi belum ada di sini. Kalau di atas ini kan masih konsep-konsep nih dari Al-Qur'an, dari hadis gitu ya. Dari mungkin ada tafsir hadis di sini. Nah, penelitian terdahulunya belum ada, masih hanya sebatas kayak definisi-definisi seperti itu. Itu belum memenuhi nilai dari latar belakang skripsi ya, atau penulisan ilmiah. Kalau latar belakang seperti ini lebih kayak latar belakang makalah dia. Ya, begitu Askia untuk latar belakang. Jadi harus lebih spesifik. Lalu jadi sebenarnya kalau untuk memudahkan kita membuat latar belakang, Askia harus buat dulu identifikasi masalah. Ya, jadi Askia catat tuh poin-poin apa yang terjadi di pasar sederhana itu. Seperti yang saya bilang tadi ya, ada fenomena-fenomena apa, mungkin perilaku penjualnya seperti apa, perilaku pembelinya seperti apa gitu ya. Jadi harus ada identifikasi masalah. Mungkin salah satu penjual atau salah satu pembeli entah kapan gitu ya, perilakunya seperti apa. Buat fenomena-fenomena, isu-isu yang terjadi selama proses jual beli di pasar sederhana di Bandung itu. Identifikasi masalah, poin-poin. Lihat deh video-video saya sebelumnya tentang identifikasi masalah, atau di bagian saya review skripsi yang lain pasti ada identifikasi masalahnya. Oke? Lalu masalah pembatasan dan rumusan masalah ya. Pembatasan maksudnya batasan penelitian ya. Batasan penelitian. Oke. Boleh dipisah, boleh digabung. Batasan penelitian sendiri subjudulnya, rumusan masalah sendiri judulnya, boleh dipisah. Boleh juga digabung kalau memang di buku pedomannya memang digabung ya. Bagus nih, di batasan penelitian udah bagus ya. Jadi memang ada pernyataan di sini. Jadi hanya membatasi pembahasan skrip ini ke dalam 3 kategori pedagang. Jadi dibatasi di pasar itu, di pasar mana? Di pedagang makanan, di pedagang pakaian, dan pedagang elektronik. Jadi ya dibatasi ya, supaya pembaca tidak berpikir terlalu jauh, mungkin nanti di pedagang daging ayam, pedagang apa gitu. Jadi dibatasi. Di sini udah ada pernyataan membatasi penelitiannya. Bagus. Lalu rumusan masalahnya bagus ya. Ini ada 3, bagus. Jadi kalau kita lihat judulnya tadi kan, judulnya itu kualitatif ya. Berarti kalau misalnya saya bisa tebak nih, kalau misalnya rumusan masalahnya bagaimana, berarti kayaknya nanti kualitatifnya menggunakan deskriptif ya.
Tapi udah bagus banget bagaimana implementasi HIAR di pasar sederhana dan jenis HIAR apa yang digunakan dalam jual beli. Lalu yang kedua, apakah pelayanan HIAR di pasar sederhana sudah sesuai dengan ketentuan Islam? Bagus ya, karena memang HIAR-nya yang kita mau lihat di proses jual beli di pasar itu, dan apakah problematika atau ada kendala yang terjadi dalam masalah HIAR di pasar itu. Bagus, ini bagus. Oke, rumus masalah good. Tujuan penelitian, tujuan penelitian tujuan objektif dan subjektif. Bagus. Oke, ini benar nih. Jadi ada tujuan objektif ya. Tujuan objektif itu mungkin teman-teman yang nonton juga ya, tujuan objektif itu ya tujuan penelitiannya seperti apa. Ya, kita lihat tujuan objektifnya di sini sudah sesuai dengan rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah dan tujuan penelitian itu dia memang sepasang, dia sama. Gitu ya, hanya kata depannya aja yang diganti. Kalau di rumusan masalah dia menggunakan kata tanya, kalau di tujuan penelitian ya untuk mengetahui kata tanya tadi. Lalu ada tujuan subjektif. Nah, tujuan subjektif ini tujuan pribadi dari si peneliti, gitu ya. Bagus. Tumben nih, saya tumben ketemu skripsi yang ada tujuan subjektifnya. Bagus banget. Bagus. Oke, lalu manfaat penelitian. Ada manfaat teoritis untuk memahami penelitian. Oke, hasil penelitian diharapkan, dan manfaat praktis. Ya, kalau bisa satu lagi tuh manfaat akademis ditambahin. Apa manfaat akademis dari mengerjakan skripsi ini? Ya kan? Tapi baguslah. Lalu kita berangkat ke bab 2-nya Askia. Nah, bab 2. Lagi-lagi teman-teman kalau di bab 2 itu diperhatikan judul di bab 2-nya ya, diperhatikan judul di bab 2-nya. Jadi sebenarnya kalau dalam buku metode penelitian gitu ya, di bab 2 itu mungkin kalau coba diperhatikan, di bab 2 itu judulnya kajian teori. Kajian pustaka. Kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Gitu ya, tinjauan atau kajian pustaka, tergantung mana yang mau digunakan. Nah, landasan teori ini barulah di subjudul 2.1 atau di 2.2. Jadi landasan teori ini masuk ke dalam subjudul, bukan di judul besarnya, bukan di judul babnya. Tapi diperhatikan lagi, coba dilihat buku pedoman skripsi di kampusnya. Oke, isi dari landasan teorinya sudah lengkap ya, sudah lengkap. Di sini ada perbandingan dari teori ya. Al-Qur'an kan teori ya. Jadi kita sebut teori di sini. Walaupun sumbernya dari Al-Qur'an, kita sebut teori. Jadi sudah ada perbandingan dari Al-Qur'an atau dari teori yang bersumber dari Al-Qur'an ya. Bagus. Jadi memang seperti itu, harus ada terminologi teori, harus ada kumpulan-kumpulan teori yang kita gunakan. Oke, pengertian jual beli menurut istilah. Oke, ada terminologi teori juga, bagus. Nah, tapi ini ya di bagian di bagian landasan teori, selain kita membuat terminologi teori ini, selain ada terminologi teori, kumpulan-kumpulan teori entah dari hadis, Al-Qur'an atau buku orang gitu ya. Nah, harus ada dijelaskan di sini apa benang merah dari definisi konsep itu. Apa benang merah dari jual beli? Itu. Apa inti dari jual beli? Apa inti dari teori-teori ini tentang jual beli? Nah, itu harus dijelaskan di bawah terminologi teori ini. Di bagian sini, ya. Apa intinya? Oke? Oke. Nah, kalau untuk grand teori sepertinya gini. Sepertinya kalau kita mau, karena kan kalau kita buat terminologi itu kita menentukan grand teori. Tapi kalau saya lihat kalau dalam hukum Islam gini ya, grand teorinya udah pasti dari Al-Qur'an dan Al-Hadis gitu. Jadi memang banyak sekali di sini tafsir-tafsir Al-Qur'an dan tafsir-tafsir hadis. Jadi itu sudah bisa digunakan. Oke, overall di bagian landasan teori dari Askia nih udah bagus, udah lengkap banget ya. Ada Ghazali. Tapi penulisannya bagus banget loh. Dari tadi saya perhatikan penulisan kutipan semua benar Askia. Ya. Semua benar. Keren Askia ini. Cara menulis kutipannya semua benar. Dari tadi saya lihat belum ada yang salah cara menulisnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan grand teorinya tuh banyak yang Ghazali. Gak apa-apa. Jadi memang grand teori itu adalah
teori utama atau teori mayoritas yang kita gunakan sebagai panduan kita, sebagai acuan kita atau sebagai rujukan kita untuk memaparkan suatu konsep. Oke. Adapun teori-teori dari orang lain gitu ya, misalnya tambahan mana tadi yang beda. Nah, misalnya ini beda kan sama yang lain. Tidak apa-apa ditambah sebagai teori pendukung. Tapi dia sifatnya tetap minoritas ya. Yang mayoritas yang digunakan adalah grand teori yang kita pilih. Nah, subjudul yang kedua setelah landasan teori di bagian bab 2 adalah penelitian terdahulu. Ya, oke, di sini ditulis review studi terdahulu. Jadi, sebenarnya gini, fungsinya di sini dia memang sebagai teori, sebagai konsep memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu gitu. Sebenarnya kalau hanya mencantumkan atau hanya membuat tabel seperti ini belum belum masih kurang lah gitu Askia. Jadi harus ada, jadi isi dari penelitian terdahulu yang ditulis di bagian landasan teori itu yang pertama nama, tahun ya kan, nama, tahun dan judul penelitiannya. Lalu jelaskan permasalahan apa yang dilihat atau permasalahan apa yang ada dalam penelitian ini yang berjudul ini. Gitu. Apa permasalahannya? Lalu jelaskan metode penelitian dan alat analisis datanya, barulah jelaskan hasil dari penelitian ini atau rekomendasi dari penelitian ini. Gitu. Jadi dia sebagai tambahan, dia sebagai rujukan, tetap dia sebagai fungsinya sama seperti landasan teori, dia sebagai tambahan, sebagai konsep-konsep hasil-hasil penelitian terdahulu gitu. Tetap dia harus dijelaskan di bagian penelitian terdahulu ini. Jadi saya rasa kalau di review studi terdahulu ini masih kurang, harus dijelaskan, dideskripsikan, dipaparkan gitu. Apa nama, misalnya siapa nih, Solihah 2019 yang berjudul penerapan HIAR transaksi jual beli. Nah, ini kan yang seperti saya bilang tadi yang di bab satunya, penelitian terdahulunya, jelaskan, lalu jelaskan apa permasalahan di dalam penelitian ini gitu. Dia melihat ada permasalahan apa di toko busana Hajahwati ini, itu dijelaskan. Lalu sebutkan jenis penelitian dan alat analisis datanya, baru dijelaskan lagi, dipaparkan lagi hasil penelitiannya apa, seperti apa, rekomendasi yang dia berikan dari penelitian ini apa gitu ya. Barulah nah di lainnya, di penelitian yang lain juga sama seperti itu polanya, barulah dibuatkan tabel. Jadi fungsinya tabel ini untuk meringkas hasil paparan yang di atas tadi yang sudah kita paparkan dari peneliti terdahulu. Jadi setelah dipaparkan barulah dibuatkan tabel untuk meringkas betul isinya ada perbedaan dan persamaan, betul banget ya. Jadi tabel ini fungsinya untuk meringkas hasil paparan itu begitu. Kerangka pemikiran. Nah, ini kerangka pemikirannya. Kayaknya kebalik deh ini Askia gambarnya kalau kerangka pemikiran ya. Kayaknya ini enggak perlu deh. Ini ya, ini menurut saya, tapi mungkin beda sama dosen pembimbingnya. Jadi langsung aja, enggak usah praktik jual beli ini. Jadi kan penerapan HIAR ini kan langsung karena karena definisi HIAR ini kan memang di dalam jual beli kan, bebas memilih gitu ya, mungkin bebas tawar menawar antara dua belah pihak, bebas memilih gitu ya. Jadi kan sudah termasuk ke dalam hukum jual beli. Jadi enggak perlu praktik jual beli ini, langsung aja penerapan HIAR di pasar sederhana Kota Bandung. Baru anak panahnya itu nanti ke sini. Anak panahnya itu ke sini, pedagang makanan catering, pedagang pakaian, pedagang elektronik. Udah gitu aja anunya, kerangka pemikirannya gitu. Jadi ini tidak perlu, ini menurut saya loh ya, ini tidak perlu dan ini juga tidak perlu. Jadi langsung aja penerapan HIAR di pasar sederhana Kota Bandung ya. Misal ini menurut saya, tapi tetap diikuti dosen pembimbingnya ya. Langsung ini dia. Jadi kerangka pemikiran ini kalau kita gambar sendiri ya. Kerangka pemikiran kalau menurut saya gitu ya, kalau kita gambar sendiri. Jadi di sini ya, bukan penerapan HIAR. Jadi di sini kita tulis pasar sederhana Kota Bandung. Barulah anak panah 3 ya seperti ini ke sini. Misalnya gini deh.
Oke, saya lari ke sini. Oke, nah ini kosong ya. Jadi kalau kita gambar sendiri, kalau menurut saya pasar sederhana Kota Bandung, baru di sini anak panahnya ya, pedagang catering, pedagang pakaian, pedagang elektronik, baru anak panah lagi nih di sini dari 3 ini hukum hiar atau hak hiar ya, atau implementasi hak hiar di pasar Kota Bandung. Nah, jadi hak hiarnya itu, hukum hiarnya itu di sini dia. Kan tadi yang kita mau lihat di rumusan masalah di fokus penelitian kita, bagaimana penerapan hak hiar dijual beli di pasar Kota Bandung ini. Jadi hak hiarnya di sini kita melihat. Jadi hasilnya nanti di kesimpulan bagaimana nih hak hiarnya di sini, ya kan? Jadi itu kalau menurut saya. Jadi di sini ada gambarnya. Nah, misal saya gambar ya. Nah, di sini dia penerapan hiar. Nah, begitu kira-kira. Ini menurut saya, tapi silakan dikonsultasikan dengan dosen pembimbingnya. Oke. Kita berangkat ke bab 3. Nah, ini udah bagus nih, ada penjelasannya, bagus. Coba dibaca lagi buku metode penelitiannya ya. Kalau di buku metode penelitian yang saya punya, sumber data dan jenis data ini beda ya, karena arti katanya memang beda, sumber dan jenis ya. Kalau di buku Metopel saya, sumber dan jenis data ini beda tuh, tapi coba disesuaikan dengan buku pedoman skripsi di kampusnya ya. Sumber data ya memang sumber data utama dan sumber data pendukung, data primer dan data sekunder. Tapi jenis data itu jenis datanya apa aja, itu kan? Apakah jenis data kualitatif, bagaimana jenis data kuantitatifnya seperti apa, gitu ya? Jenis data kualitatifnya didapat dalam bentuk apa, jenis data kuantitatifnya dalam bentuk apa, gitu ya. Lalu populasi dan sampel, gini. Sebenarnya kalau di kualitatif itu tidak membahas masalah populasi, karena kalau sampling dasar dari kualitatif itu kan purposive sampling ya. Jadi teknik sampling gitu ya, teknik sampling atau teknik penentuan informan di kualitatif, teknik dasar banget, teknik dasarnya yang memang pasti dipakai itu purposive sampling. Jadi sebenarnya tidak membahas populasi, tidak perlu menjelaskan masalah populasi. Kan kita sudah tahu tuh kalau kualitatif ya, kan kita sudah tahu tuh di pasar ya. Tadi sudah dijelaskan batasan penelitiannya pedagang makanan, elektronik, dan pedagang jajanan mungkin tadi. Nah, langsung aja samplingnya, teknik samplingnya apa gitu. Tidak perlu dijelaskan populasinya lagi karena ini kualitatif. Beda kalau kuantitatif, karena memang kita harus tahu populasi dan kita bagaimana menentukan samplingnya karena ada persentase di situ. Tapi kalau kita kualitatif, langsung teknik sampling ya. Nah, dasarnya teknik sampling dasar dari kualitatif itu kan purposive sampling, bisa dikombinasikan dengan teknik dasar yang lain, misalnya snowball sampling misalnya, atau tidak menggunakan purposive sampling atau menggunakan snowball sampling juga bisa gitu ya. Langsung aja. Nah, kan di sini sudah ada purposive sampling. Ya, tidak perlu dijelaskan populasi. Tempat penelitian. Oke, kalau bagus nih, kalau biasanya di tempat penelitian atau lokasi penelitian kalau bagus dikasih fotonya atau dikasih lokasinya di peta gitu ya, pakai Google Map gitu, itu bagus. Metode pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oke, betul. Oke. Metode analisis data, metode interaktif. Oke, bagus, betul. Yang tidak ada adalah metode, kalau bahasa saya nih, metode keabsahan data, pengecekan keabsahan data atau teknik triangulasinya. Jadi kita mau menguji kebenaran data dari metode pengumpulan data yang tadi, dokumentasi, observasi, dan wawancara. Kita mau lihat apakah datanya sah gitu, absah gitu, maksudnya benar, terukur, kredibel, valid gitu ya, dengan metode triangulasi atau metode keabsahan, pengecekan keabsahan data macam-macam gitu ya. Bisa langsung menggunakan
4 metode triangulasi bebas. Tapi di sini ya ditambahkan nanti ya Askia ya. Belum ada, kalau bahasa saya, metode pengecekan keabsahan data atau metode triangulasi boleh. Kita lihat daftar pustakanya. Masih ada beberapa yang keliru ya, tapi beberapa ini kecil sedikit yang keliru tentang penulisan daftar pustaka, penulisan nama. Tapi it's okay lah, ini sudah seragam stylenya, hukum penulisan daftar pustakanya sudah seragam semua saya lihat. Oke. Ya, tapi ya ada beberapa yang keliru, misalnya masih ada nama lengkap. Jadi harus ditulis kalau daftar pustaka style APA gitu ya, harus nama belakangnya aja. Jadi nama depannya itu disingkat atau hurufnya aja. Jadi gitu, skripsi dari Askia udah bagus, tapi ada sedikit aja masukan dari saya tadi ya di bagian latar belakang tadi, lebih spesifik ya, lebih banyak dibahas tentang bagaimana praktek jual beli di pasar sederhana Kota Bandung. Jadi dihilangkan, boleh dihilangkan deh, dikurangin deh yang paparan-paparan yang 6 halaman sebelumnya itu dikurangkan, dibanyakin, ditambahin bagaimana fenomena-fenomena yang ada terkait praktek jual beli yang ada di pasar sederhana Kota Bandung ya. Terus masalah apa tadi di bab 2 bagian penelitian terdahulu harus dipaparkan nama, tahun, judul, permasalahannya apa di penelitian itu, lalu jenis penelitiannya, metode analisis datanya, dan rekomendasinya apa gitu, barulah dibuatkan tabel. Dan tadi kerangka pemikiran ya, mungkin masukan dari saya tadi gambarnya seperti yang tadi, tapi silakan dikonsultasikan dengan dosen pembimbingnya Askia gitu ya. Lalu di bagian apa lagi tadi, itu aja ya, mungkin ada tambahan sedikit di bab 3 tapi udah bagus bab 3-nya, keren Askia. Semoga membantu ya, sukses skripsinya. Salam buat teman-teman di sana. Assalamualaikum.